Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur semoga selalu senantiasa kita doakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita berupa kesehatan dan kesempatan sehingga kita semua anak-anak kelas 8 bisa bertemu dengan Ustadz pada mata pelajaran matematika hari ini. Anak kelas 8 yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Silakan untuk membetulkan sikap duduknya dengan sikap siap sempurna ya. Baik, berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina, Rabbi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla faman taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Baik, anak kelas 8 yang dirahmati Allah. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada bab 3 yang kemarin kita sudah membahas terkait fungsi ya, yaitu fungsi terkait rumus fungsi dan nilai fungsi, juga sudah sampai ke grafik. Jadi bagaimana dari sebuah rumus fungsi atau dalam suatu soal bisa kita rubah ke dalam bentuk grafik atau garis pada bidang koordinat. Nah, pada kesempatan kali ini Ustadz akan menjelaskan macam-macam grafik. Jadi tadi dari fungsi bisa dirubah menjadi grafik, dan sekarang Ustadz akan menjelaskan macam-macam grafik yang ada. Jadi ada macamnya. Jadi ada dua ya. Yang pertama adalah grafik linear. Apa itu grafik linear? Biasa disebut dengan grafik garis lurus ya. Grafik garis lurus maksudnya dia adalah grafik yang apabila digambar ke dalam bidang koordinat dia akan membentuk sebuah garis lurus. Akan membentuk sebuah garis lurus. Cirinya bagaimana? Cirinya adalah ketika di rumus fungsinya dia menunjukkan rumus bentuk umumnya ya. Jadi bentuk umumnya, bentuk umum rumus fungsinya adalah fx sama dengan ax plus b. Jadi dia x-nya pangkatnya 1. Contohnya fx sama dengan 2x plus 3. Bisa dipastikan ini bentuk garisnya nanti akan garis lurus ketika dimasukkan domainnya. Ingat ya, domain. Jadi dia akan membentuk garis sebuah grafik, bisa dibentuk sebuah grafik apabila dimasukkan domainnya. Nah, seperti itu. Dan syaratnya adalah ini A lebih besar dari 0. Jadi ini A ini koefisien X itu harus lebih besar dari 0 gitu ya. Ya, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah grafik kuadrat. Grafik kuadrat itu apa? Grafik atau biasa disebut dengan grafik garis lengkung. Biasanya disebut dengan grafik garis lengkung. Kenapa garis lengkung? Karena ketika nanti dibentuk di sebuah bidang koordinat, dia akan membentuk sebuah lengkungan. Entah itu ke bawah seperti ini, entah itu ke atas seperti ini. Itu ya, garis lengkung. Nah, bentuk
umum rumus fungsinya fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Maksudnya di sini adalah dia bentuk x pangkat 2. Gitu ya. Dan syarat lainnya adalah a tidak boleh sama dengan 0. Tapi boleh negatif. Gitu ya, boleh negatif, tapi tidak boleh sama dengan 0. Seperti itu. Nah, kapan dia itu lengkungannya ke bawah, kapan dia lengkungannya ke atas? Ciri-cirinya adalah kalau dia lengkung ke bawah itu dia A-nya lebih besar dari 0. Bisa dipastikan bahwa dia A-nya ini positif. Betul sekali. Kemudian kapan dia lengkungnya ke atas? Dia lengkungnya ke atas apabila A-nya itu lebih kecil dari 0 atau biasa disebut dengan negatif. Ini positif. Ya. Bentuk umum rumus fungsinya ini, kemudian garis lengkungnya seperti ini. Nah, sekarang Ustadz akan memberikan contoh pengerjaan bagaimana grafik linear itu kita buat, bagaimana grafik kuadrat itu kita buat. Gitu ya. Silahkan diperhatikan. Saya kotai dulu. Oke, di sini dulu. Di sini ya. Oke. Misal ada soal x kuadrat fx sama dengan x kuadrat plus 2x min 3. Nah, domainnya adalah bentuknya seperti ini domainnya. Dalam kurung kurawal x di mana itu berada di antara min 4 gini ya, bentuknya gini, x 3, kemudian x anggota bilangan itu elemen artinya anggota. Nah, anggota bilangan real itu apa? Bilangan real itu kayak 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, itu bilangan real ya. R itu artinya real gitu. Nah, sebelum kita lanjut, Ustadz sarankan ketika kalian mengerjakan soal seperti ini, kalian jabarkan dulu domainnya. Ingat, ini namanya domain atau daerah asal. Nah, kalian jabarkan dulu ini. Kita lihat tandanya. Yang kita lihat adalah X-nya ya. Ini X-nya. Maka X di sini lebih besar atau sama dengan min 4. Kalau ada sama dengan, maka kita ikutkan angkanya. Min 4 lebih besar, berarti ke kanan dalam garis bilangan. Min 4, sebelah kanan min 4 adalah min 3, kemudian seterusnya min 2, min 1, 0. Sekarang X-nya lebih kecil atau sama dengan 3. Jadi lebih kecil, dia mulai dari 1, 2, 3-nya ikut enggak? Ikut, karena dia sama dengan ya. Kalau sama dengan dia ikut. Nah, sudah dapat. Dapat ini. Nah, ini adalah nilai X. Untuk membuat grafik kita perlu titik koordinat. Titik koordinat tadi apa? Titik koordinat itu terdiri dari 2, X dan Y. X-nya sudah dapat, Y-nya dapat dari mana? Y-nya didapat dari domain yang dimasukkan ke dalam rumus fungsi. Nah, fx ketika nanti akan dimasukkan domain, dia berubah menjadi y. Nah, gitu. Berubah jadi y. Sekarang kita masukkan dulu satu-satu. Min 4. Ketika x-nya min 4. Oke, ketika x sama dengan min 4, maka y-nya berapa? Maka y-nya kita ambil dari rumus ini. Nah, dimasukkan x-nya min 4, jadi ini min 4
kuadrat ditambah 2 kali min 4 dikurangi 3 sama dengan berapa? Di sini ini 16 dikurangi 8 dikurangi 3 sama dengan berapa? 16 dikurangi 11 5. Jadi untuk titik koordinat yang X-nya min 4 itu Y-nya adalah 5. Nah, koordinat pertama sudah didapatkan, min 4,5. Sekarang kita mencari koordinat yang kedua dengan X-nya sama dengan min 3. Maka min 3 kuadrat ditambah 2 kali min 3 dikurangi 3 sama dengan berapa ini? 9 dikurangi 6 dikurangi 3 sama dengan 0. Oh, ternyata didapatkan ketika X-nya min 3, Y-nya 0. Seterusnya, X sama dengan min 2. Maka Y-nya sama dengan min 2 kuadrat ditambah 2 kali min 2 dikurangi 3. Maka ini 4 dikurangi 4 dikurangi 3. Hasilnya min 3. Untuk Y-nya min 2 adalah min 3. Lanjut di sini. X sama dengan min 1. Maka cari Y-nya. Min 1 kuadrat ditambah 2 kali min 1 dikurangi 3. 1 dikurangi 2 dikurangi 3 sama dengan min 5. Oh, jadi untuk min 1 dia Y-nya min 5. Oh, salah, maaf. Bukan min 5 ya, tapi min 4. Dia min 4. Untuk X sama dengan 0. Y-nya sama dengan 0 kuadrat ditambah 2 kali 0 kurangi 3. Kan? Min 3 ya. Ini 0 tambah 0 kurangi 3. Oke, ketemu 0, min 3. X sama dengan 1. Y-nya sama dengan 1 kuadrat ditambah 2 kali 1 dikurangi 3 sama dengan 1 tambah 2 min 3 sama dengan 0. Oh, ketemu berapa? 1,0. Oke. X sama dengan 2. Berapa X sama dengan 2? Y sama dengan 2 kuadrat ditambah 2 kali 2 kurangi 3. Berapa ini? 4 ditambah 4 dikurangi 3. 8 kurangi 3, 5. Ketemu 2,5. Maaf. Yang X sama dengan 3. Oke, terakhir ya, X sama dengan 3. 3 kuadrat ditambah 2 kali 3 kurangi 3. 9 ditambah 6 kurangi 3. Apa ini? 15 kurangi 3, 12. Oh, jadi 3,12. Oke, kita sudah dapat angka-angkanya. Nah, yang kita perhatikan adalah titik koordinat ini. Ini ya, satu tandai ya. Nah, yang kita perhatikan adalah yang ini. Nih, itu yang kita perhatikan. Itu ya. Jadi, ketika kita menggambar, tuh, dalam sebuah, apa namanya kemarin? Bidang koordinat itu memperhatikan dari titik itu. Nah, Ustadz sarankan untuk menggambar di kertas berpetak ya anak-anak sekalian, biar grafik kalian lebih nih. Nah, Ustadz belum menyiapkan di sini, jadi belum bisa menggambar di situ. Oke, yang pertama titiknya min 4,5. Min 4,5. Yang depan adalah X, ini sumbu X, ini sumbu Y.
Ingat ya, selalu yang depan itu sumbu X. Maka ini min 4 di sini, K5-nya di sini. Kira-kira di situ. Nah, kita hubungkan. Oke, ketemu di sini. Yang kedua berapa ini? Min 3,0. Maka min 3,0 dia berada di sini. Nah, Y-nya 0. Perhatikan ya, ketika Y-nya 0 itu titik berada di sumbu X. Ketika X-nya 0, maka titik berada di sumbu Y. Seperti itu. Nah, ketika min 3,0, maka Y-nya 0, maka titik berada di sumbu X. Kemudian min 2, min 3. Min 2, min 3. Gimana itu? Dia berada di sini. Min 2 ya, min 2 di sini, min 2. Min 3-nya di mana di sini? Min 3. Maka dia titiknya di sini kira-kira. Nah, di sini. Oke. Kemudian min 1. Min 1 sama apa ini? Min 1. Min 1 sama min 4. Oke, min 4. Min 4 jadi dia di sini. Ini min 4. Oke, dia di sini. Nah, di sini ya. Kemudian yang kedua adalah 0. 0 sama min 3 ternyata. Nah, ini X-nya ada 0. Dan Y-nya min 3. Tadi apa? Ketika X-nya 0, maka titik koordinat berada di sumbu Y. Maka dia di sini. Ya. Kemudian X1 berapa? Oke, Y-nya 0 ternyata ya. 1 di sini, 1. Oke, dia titiknya di sini. Kemudian X2 2,5. Oh, dan langsung tinggi. 2. Dia di sini. Nah, 2,5 sudah ada 2. Oke. Sampai sini dulu ya. Yang ini enggak usah. Karena 12 jauh di atas. Oke, sekarang tugas kita selanjutnya, finally, tugas yang terakhir adalah menghubungkan dari titik-titik tersebut. Maka dihubungkan. Nah, gini ya. Nah, sudah selesai. Inilah titik-titik tadi. Kenapa bentuknya melengkung ke bawah? Karena tadi soalnya adalah kuadrat bentuknya. Kalau yang linear, nah nanti caranya juga sama, yaitu memasukkan domainnya ke dalam rumus fungsi tadi yang sudah diketahui, kemudian dicari nilai X-nya, kemudian setelah selesai dibuat titik koordinatnya dalam bentuk X, Y ya. Nah, anak sekalian, dalam bentuk seperti ini. Kemudian setelah itu diletakkan di bidang koordinat. Seperti itu. Jadi itulah terkait fungsi ya. Yang terakhir ini grafik fungsi, yaitu ada 2 tipe, yaitu dari ada namanya grafik linear dan grafik kuadrat. Grafik linear itu grafik lurus, dia X-nya pangkatnya 1, dan grafik kuadrat dia pangkatnya 2. Grafik linear bentuknya adalah garis lurus, dan grafik kuadrat bentuknya adalah garis lengkung, seperti itu. Kemudian sekarang Ustadz meneruskan materi, yaitu terkait menentukan rumus fungsi melalui grafik. Nah, tadi kan kita membentuk grafik dari rumus. Sekarang dibalik, kita menentukan rumus dari grafik. Caranya gimana? Caranya seperti ini. Misal diketahui ada sebuah grafik nih. Nomor 4. Ini nomor 3. Nomor 3. Tuh. Menentukan rumus
fungsi melalui grafik. Nah, sekarang ada sebuah grafik seperti ini, grafik sederhana. Set. Terus ini ada 3, yang ini ada min 2. Di sini ada min 2. Nah, ini titiknya di sini, kemudian ada garis seperti ini. Set. Bentar, garisnya tak bikin merah aja ya. Ada garis ini. Nah sekarang kalau menurut teori yang sudah kita pelajari tadi, ini bentuk grafiknya grafik apa? Grafik garis lurus. Maka bisa dipastikan bentuk rumus fungsinya adalah dia X-nya pangkat 1. Gitu ya. Pasti nanti bentuk rumusnya adalah kayak gini. AX plus B. X-nya tetap, A dan B-nya itulah yang akan kita cari. Seperti itu ya. Nah sekarang untuk mencari ini untuk mencari rumus fungsinya, yang pertama adalah kita membuat X-nya itu 0. Jadi kita menolkan nilai X-nya karena itu netral ya. Jadi kita menetralkan semuanya. Kita cari dulu dengan menolkan X gitu, karena di sini titiknya kan di sini ya. Ini titiknya, ini juga titik. Nah kalau titik di Y tadi apa? Ketika titik itu di sumbu Y, maka bisa dipastikan nilai X-nya 0. Ketika titiknya di sumbu X, bisa dipastikan nilai Y-nya 0. Karena ini baru ada X, maka kita menolkan dulu nilai X-nya. Gitu ya. Jadi F0 sama dengan itu ya, A kali 0 ditambah B. Nah tadi apa? Ketika F0 yang titiknya di sini ya, titiknya di sini, titiknya di sini. F0 ketika F-nya 0, ketika Y-nya 0 gitu ya. Ketika X-nya 0 maka artinya apa? Y-nya di sini 3. Maka ketika ini F0 maka di sini 3 sama dengan 3. Betul kan ya? Tadi karena X-nya 0. Ketika X-nya 0 maka di sini ditulis di sini adalah 3. Sama dengan A-nya 0. A kali 0 berapa? 0 ya. 0. B-nya tetap. Kita akhirnya sudah temukan B-nya sama dengan 3. Seperti itu. Nah, setelah ketemu ini, kita lanjut ke tahap berikutnya. Kemudian untuk F setengah, F min setengah, F min 1 setengah itu diperoleh F min setengah, 1 setengah sama dengan 0. Nah nilainya itu, kalau tadi kan nilainya 3. Nah kalau sekarang F min 1 setengah itu nilainya 0. Maka setelah setelah kita peroleh ini tadi, kita masukkan F min 1 setengah sama dengan A min 1 setengah ditambah B. Kemudian F min 1 setengah kan 0 tadi ya, ini kan 0. Kemudian sama dengan min 1 setengah kali A ditambah B. Tadi kan sudah dapat B-nya. B-nya tadi berapa? 3. Masukkan. Maka 0 sama dengan min 1 setengah kali A ditambah 3. Maka 3-nya pindah. Ingat, ketika kita mau mencari A, maka dia harus sendiri, nggak boleh ada teman. Maka 3-nya ini kita pindah ke ruas kiri. Ketika pindah ruas, dia berubah tanda. Kalau plus jadi minus, kalau minus jadi plus. Nah, sekarang yang kita mau pindah yang mana?
3 kita pindah, maka dia berubah tanda jadi min 3 itu ya, sama dengan min 1/2 kali A. Nah sekarang hanya kita cari, maka dia harus sendiri, dia nggak boleh ada temennya, maka 1/2 ini kita juga harus pindah, min 1/2 dikali A. Ketika kita pindah ke arah kiri atau ke ruas kiri, maka dia akan berubah, yang awalnya kali jadi bagi, yang awalnya bagi jadi kali gitu. Jadi ketika ini maka min 3 dibagi min 1,5 sama dengan itu sama dengan A sama dengan 2. Dapat A-nya 2, B-nya 3. Maka tinggal dimasukkan ke dalam rumus. Rumus ini, rumus umumnya. Jadi kesimpulan Fx sama dengan A-nya berapa tadi? 2, 2x ya. B-nya 3. Ketemu deh rumus fungsi. Begitu ya. Nah, itu begitu ya anak-anak untuk menentukan sebuah rumus dari grafik. Jadi kita masukkan data yang ada, kemudian nanti barulah kita mendapatkan rumusnya. Kemudian yang terakhir adalah terkait menentukan jenis grafik. Ini jenis grafik fungsi atau bukan ya? Nah, gitu. Grafik fungsi tadi ada 2, linear dan grafu kuadrat itu ya. Nah nanti untuk menentukan sebuah grafik merupakan fungsi atau bukan adalah dengan memotong grafik menggunakan garis vertikal yang sejajar sumbu Y. Jadi ditarik garis sejajar. Apabila garis tersebut memotong grafik di lebih dari 1 nilai Y, jadi gitu ya, dia memotong lebih dari 1, maka grafik tersebut bukan fungsi. Agar lebih jelas, nah nanti perhatikan contoh ini. Jadi ingat ya, kata kuncinya adalah apabila garis tersebut memotong grafik di lebih dari 1 nilai Y. Jadi misal ada grafik nih, ada grafik kayak gini, set, muternya gini. Nah, kayak gini. Kemudian tadi gimana caranya? Menarik garis sejajar sumbu Y yang memotong grafik. Oh, gini. Nah, sekarang kita lihat dia memotong grafik di berapa titik? 1, 2. Oh, ternyata dia memotong dari 2 titik. Artinya dia bukan grafik fungsi. Walaupun dia bentuknya garis lengkung. Ya, tadi apa? Caranya adalah cara ditarik garis sejajar sumbu Y. Kemudian kalau memotong grafik di lebih dari 1 titik, dia bukan grafik fungsi. Gitu ya. Nah, sekalian, mungkin itu yang bisa Ustadz sampaikan untuk hari ini. Nanti harapannya kalian bisa mencatat bisa memahami juga. Tolong ini dicatat dengan baik. Nanti apabila belum paham bisa diulang-ulang lagi videonya sampai kalian paham. Seperti itu. Kalau bisa belum paham juga nanti dipakai untuk latihan. Biasanya malah memahami itu dipakai untuk latihan. Jadi learning by doing. Bahasa
bahasa Perancisnya gitu. Learning by doing. Nah, begitu sekalian, jazakumullah khairan katsiran perhatiannya. Semoga pembelajaran hari ini bisa menambah kafa'ah ilmu kita dan bisa kita manfaatkan untuk kehidupan sehari-hari. Jazakumullah khairan katsir. Kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.